Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai simpulan dari teks laporan yang dibaca. Masih tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membuat simpulan dari teks laporan yang dibaca. Simpulan merupakan sebuah pendapat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Untuk memudahkan dalam menentukan simpulan, kita harus memahami makna sesungguhnya dari suatu kalimat, kemudian memahami hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf. Selain itu, simpulan paragraf juga dapat dilakukan apabila kita menggabungkan kalimat utama dan kalimat terakhir dalam paragraf. Kesimpulan yang baik berisi 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Dan 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ada beberapa cara untuk menentukan simpulan. Yang pertama, mengambil kalimat simpulan secara langsung dari suatu paragraf. Kalimat simpulan ditandai dengan kata "dengan demikian, maka, oleh sebab itu, demikian, jadi, karena itu, dan sebagainya." Contoh, salah satu jenis musik di Indonesia yang cukup terkenal bagi masyarakat Jawa adalah musik keroncong. Musik keroncong iramanya dihasilkan atas perpaduan gitar, bass, ukulele, biola, selo, kontrabas, dan flute. Dalam penggunaannya, penjaga irama dalam musik keroncong dilakukan dengan petikan ukulele dan bass. Dewasa ini, musik keroncong telah mengalami perkembangan menyesuaikan selera masyarakat, namun tidak meninggalkan ciri khas keroncongnya. Dengan demikian, keaslian musik keroncong masih dapat dinikmati para pecinta musik keroncong. Nah, pada kalimat terakhir diawali dengan kata "dengan demikian", di mana kata tersebut merupakan salah satu jenis kata dalam kalimat simpulan paragraf. Maka, simpulan paragraf di atas adalah musik keroncong masih dapat dinikmati para pecinta musik keroncong. 2. Kalimat utama dan kalimat terakhir dalam paragraf digabungkan. Contoh, hujan deras telah menyebabkan adanya genangan air. Beberapa genangan air menyebabkan beberapa kendaraan mogok. Genangan air menyebabkan pengendara mendorong kendaraan mereka. Akibatnya, genangan tersebut menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Nah, berdasarkan teks tersebut, kalimat utama dalam paragraf adalah hujan deras menyebabkan genangan air, sedangkan kalimat terakhir sebagai simpulan adalah genangan air menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, bisa kita membuat kesimpulan paragraf tersebut adalah hujan deras menyebabkan kemacetan akibat genangan air sisa hujan. 3. Menemukan hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Contoh, sering menguap menunjukkan tanda bahwa otak manusia kekurangan oksigen. Akibatnya, jaringan atau organ tubuh tidak mampu bekerja dengan baik. Hal tersebut membuat suplai darah ke otak menjadi berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan daya tahan tubuh berkurang, mudah lelah, dan badan pegal-pegal. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan akibat dan sebab. Akibatnya, daya tahan tubuh berkurang, mudah lelah, dan badan pegal-pegal. Penyebabnya, suplai darah ke otak berkurang. Dari teks tersebut, kita dapat mengambil simpulan paragraf, menguap menunjukkan bahwa otak kekurangan oksigen. Dan yang keempat, cara menentukan simpulan yaitu dengan menentukan ide pokok. Contoh,
Masyarakat Indonesia percaya apabila di luar hujan deras, maka kita tidak diperbolehkan menonton televisi agar tidak terkena petir. Faktanya, menonton televisi dengan antena dalam atau televisi kabel tidak mempengaruhi sama sekali. Masalahnya adalah apabila televisi menggunakan antena yang dipasang di luar dan tidak menggunakan anti petir. Hal tersebut dapat menyebabkan petir menyambar antena televisi dan menyebabkan televisi menjadi rusak. Ide pokok pada teks tersebut adalah kita tetap dapat menonton televisi ketika di luar hujan deras apabila menggunakan televisi kabel atau antena dalam. Nah, dari situ dapat kita simpulkan paragraf tersebut adalah kita tetap dapat menonton televisi ketika di luar hujan deras apabila menggunakan televisi kabel atau antena dalam. Nah, anak-anak hebat, itulah mengenai cara menentukan simpulan dalam teks laporan. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.